Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Fadilati Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6 dalam bahas kitab ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di halaman ke-16 dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah membawakan ucapan Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, wa qawluhu qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Al-ayat min suratil An'am. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am terkait dengan 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Nah, ini beliau hanya menukilkan potongan ayat, walaupun sebenarnya 10 wasiat kepada para hamba itu Allah Azza wa Jal sampaikan di dalam 3 ayat dalam surah Al-An'am. Ayat 151, 152 sampai 153. Hanya saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebutkan secara lengkap 3 ayat ini di dalam buku beliau Kitab At-Tauhid, dikarenakan mungkin saja supaya bukunya tidak terlalu panjang, beliau mengatakan di sini membawakan firman Allah surah Al-An'am. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu,
ta'alau, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Akan aku bacakan, atlu, akan aku bacakan ma harrama rabbukum alaikum. Apa-apa saja yang telah diharamkan oleh Rabb kalian untuk kalian. Ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi. Sampaikan kepada mereka, kemarilah. Akan aku bacakan apa-apa saja yang Allah haramkan untuk kalian. Maksudnya apa? Di ayat ini ada beberapa perkara yang Allah haramkan untuk kita sebagai hamba. Maka beliau menyebutkan lanjutan ayat, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla tusyriku bihi syai'a." Bahwasanya kalian jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini potongan ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Masih ada lanjutan dalam pembahasan ini. Allah SWT mengatakan, wabil walidaini ihsana. Hanya saja di buku kitab Tauhid tidak disebutkan. Tetapi dalam ayat lengkapnya, wabil walidaini ihsana. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ini ayat ke-151. Kemudian di ayat ke-152 Allah mengatakan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun. Ini ayat 152. Ayat 153 Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini 3 ayat di dalam potongan surah Al-An'am ini menjelaskan kepada kita tentang 10 wasiat. Ayat ini dikenal 10 wasiat Allah Azza wa Jalla kepada para hamba. Yang pertama, Allah Azza wa Jal menekankan pengharaman untuk para hambanya agar mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Tauhid dan memberantas kesyirikan. Meniadakan seluruh peribadatan yang diberikan untuk selain Allah Azza wa Jal. Yang kedua, diharamkan untuk kita untuk durhaka. Ini intisari wasiat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Diharamkan untuk durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ini termasuk wasiat Allah Azza wa Jalla. Dan wasiat para nabi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dari perkara yang diharamkan untuk kita di 3 ayat surah Al-An'am ini, Allah mengatakan, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Nanti akan kita jelaskan bagaimana kebiasaan orang-orang zaman dulu itu, aib bagi mereka memiliki anak perempuan. Sial anak perempuan itu, aib. Maka mereka membunuh anak-anak mereka. Atau juga termasuk anak laki-laki, mereka bunuh karena takut miskin. Maka Allah haramkan ini di nomor yang ketiga. Kemudian yang keempat yang Allah haramkan dari 10 wasiat ini, janganlah kalian mendekati perbuatan keji, dosa. Baik dosa yang nampak atau tersembunyi. Ini wasiat yang keempat. Yang kelima, wasiat Allah Azza wa Jal, jangan kalian membunuh jiwa. Yang Allah haramkan untuk membunuh kecuali dengan alasan yang benar. Karena ada pembunuhan yang memang dibenarkan di dalam syariat, tetapi membunuh tanpa hak, tanpa jalur yang benar, tanpa ketentuan yang dibenarkan dalam syariat, maka ini wasiat yang Allah haramkan untuk kita. Ini 5 wasiat Allah sebutkan di ayat 151. Kemudian di ayat ke-152 Allah Azza wa Jal menyebutkan
4 wasiat lagi. Tadi 5. 151 5 wasiat. Ayat 152 ada 4 wasiat. Berarti 6, 7, 8, 9. Ada 4 wasiat. Apa yang keenam? Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati harta anak yatim. Untuk mengkonsumsi, apalagi menghabisi harta anak yatim, kecuali dengan sesuatu yang hak, yang benar. Nanti ada ketentuan-ketentuan yang dibenarkan dalam syariat. Kemudian yang ketujuh, yang Allah haramkan kepada kita, yaitu untuk curang dalam timbangan. Allah perintahkan untuk kita berlaku adil ketika menimbang, melakukan takaran. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kemudian yang kedelapan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mewasiatkan kepada kita, apabila kalian berbicara, maka bicaralah dengan keadilan. Sekalipun kalian berbicara terhadap karib kerabat kalian. Disuruh berbicara dengan keadilan, adil dalam berbicara. Kemudian yang kesembilan, Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk kita memenuhi janji, tidak khianat. Memenuhi janji. Nah, ini 4 perkara yang tertera di ayat 152. Kemudian di ayat 153 ini ada satu wasiat lagi untuk menggenapkan menjadi 10. Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah jalanku, kata Allah. Jalan yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus ini. Ya. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalian akan berpecah dari jalan itu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, itulah yang diwasiatkan oleh Allah kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, ini 10 wasiat yang insyaallah akan kita jelaskan maksud dari masing-masing apa yang Allah wasiatkan kepada kita ini, agar kita bisa memahami apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita betul-betul menjaga di dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan di sini, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, di dalam syarah beliau mengatakan, ta'alau, yakni maksudnya halummu wa aqbilu. Ta'alau itu artinya halummu, kemarilah. Wa aqbilu, menghadaplah kalian. Itu artinya ta'alau. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian, menghadaplah kalian. Disuruh panggil manusia itu supaya dengar, supaya paham, supaya mengetahui. Atlu maknanya adalah uqassisu alaikum wa ukhbirukum. Atlu artinya uqassisu alaikum, aku ceritakan untuk kalian, wa ukhbirukum, dan aku beritakan. Jadi Allah perintahkan agar Nabi Muhammad memanggil umatnya, sini kalian, kemari, menghadaplah. Akan aku ceritakan, akan aku beritakan untuk kalian. Apa yang diberitakan? Harramallah au harrama rabbukum alaikum. Apa-apa saja yang diharamkan. Nah, ini penting sekali jamaah. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang penting, panggil dulu orangnya dan fokuskan dia untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Jangan dalam keadaan dia belum siap, kita menyampaikan sesuatu. Dia tidak akan paham dengan itu. Maka kalau kita menasihati orang, panggil dia untuk menghadap. Kemudian setelah itu, perhatikan orang tersebut. Apakah sudah siap untuk menerima apa yang akan disampaikan atau tidak. Kalau siap, baru sampaikan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, harrama, ya, yakni maksudnya al-haramul mamnu'u minhu. Yaitu perkara-perkara yang haram, al-mamnu', perkara yang dilarang di dalam syariat. Apa itu haram? Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Haram itu adalah orang yang melakukan yu'aqab, berhak untuk mendapatkan siksa, iqab. Artinya berdosa pelakunya, ini haram. Wa yuthabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Diberi ganjaran pahala orang yang meninggalkan, itu haram.
Contohnya uququl walidain, durhaka sama orang tua, itu haram. Ketika kita melakukan bakti kepada kedua orang tua, kita mendapatkan pahala. Ketika kita meninggalkan itu, berdosa kita. Tapi perlu diingat bahwasanya meninggalkan di sini, yaitu ketika kita meninggalkan kita dapat pahala. Meninggalkan di sini, meninggalkan dengan makna ta'abbudan. Ada orang, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya, tetapi bukan niat untuk ibadah. Ya. Atau misalnya Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk menjauhi syirik. Dia tinggalkan syirik, tetapi dia tinggalkan syirik bukan dalam rangka ibadah. Tapi hanya sekedar perkara biasa, tidak ada niat untuk ibadah. Oh, saya berbuat melakukan tauhid dan meninggalkan syirik karena ini ibadah yang Allah perintahkan. Bukan itu. Ada saja orang-orang yang mereka meninggalkan sesuatu itu bukan karena ibadah, tapi mereka memang tidak mampu. Tidak mampu mereka, tidak bisa dia lakukan. Ini tidak dapat pahala tentunya. Kita meninggalkan minum khamar, kita tinggalkan, kita nggak minum khamar. Apa hukum minum khamar? Haram. Berarti kalau kita tinggalkan kita berpahala? Berpahala kalau kita tinggalkan dalam rangka ibadah. Kalau kita hanya meninggalkan karena nggak suka, saya nggak minum balok karena memang nggak suka, kaci, pahit, saya nggak suka, baunya busuk. Dia nggak suka, dia meninggalkan karena nggak bisa dia konsumsi, bukan karena ibadah, itu nggak pahala. Tapi kalau orang meninggalkan yang haram karena dia niatkan untuk ibadah, baru pahala. Paham ini? Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Orang sholat maghrib melakukan bid'ah. Sholat maghrib 6 rakaat. Kalau sholat maghrib 3 pahalanya sedikit. Saya mau 6 kata dia. Supaya pahalanya 2 kali lipat. Kita tinggalkan bid'ah sholat maghrib 6 rakaat. Kita tinggalkan itu karena ibadah. Allah perintahkan untuk ittiba' kepada Rasul. Mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Nabi ajarkan 3. Allah syariatkan 3. Maka kita hanya melakukan 3. Apakah kita meninggalkan sholat maghrib 6 rakaat karena bid'ah itu dapat pahala? Dapat kalau kita niatkan untuk ibadah meninggalkan bid'ah. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakum. Ini tanbih dari para ulama bahwa tidak setiap perkara yang ditinggalkan dari sesuatu yang haram itu akan dibalas dengan pahala. Tergantung. Kalau memang niatnya untuk ibadah, ta'abbudan, maka dia mendapatkan pahala. Kemudian kata beliau, al-ayat ay ila akhiril ayati tsalitsah atau tsalathi min suratil an'am, yaitu maksudnya adalah 3 ayat dari ayat yang ke-151 sampai ayat 153 di dalam surah Al-An'am, dari ayat Allah yang menyebutkan kul ta'alau ila qawlihi sampai firman Allah fi khitamil ayah al-tsalitsah, ya, di akhir ayat yang ketiga yaitu 153, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyebutkan detail lengkap ayat ini karena terlalu panjang kalau mau disebutkan. Ya, dan beliau ini husnudzan kepada kita, ya. Beliau menyangka kita ini hafal semuanya. Nah, kita bisa merujuk kepada Al-Qur'an sehingga tidak perlu untuk disampaikan detail ayatnya, sehingga manusia bisa merujuk kepada ayat Al-Quran atau mereka bisa mengembalikan kepada apa yang telah dihafal oleh kaum muslimin dari ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang berikutnya terkait dengan al-ma'nal ijmaliyyu lil ayah. Makna global dari ayat ini. Apa makna global dari ayat ini? Ya'murullahu nabiyahu ayyaqula lihaula'il musyrikin alladzina 'abadu ghairallah. Allah Azza wa Jal telah memerintahkan, atau Allah Azza wa Jal memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi? Ayyaqul, agar Nabi mengatakan kepada umatnya, lihaula'il musyrikin, untuk orang-orang musyrikin. Sampaikan kepada mereka orang-orang musyrikin, alladzina abadu ghairallah, orang-orang yang mereka menyembah selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah rizkikan untuk mereka. Mengharamkan apa yang Allah rizkikan. Contohnya anak. Anak itu rizki tidak? Rizki.
Tapi ada di antara mereka yang mengharamkan itu. Mereka ingin membunuh anak-anak mereka. Apakah karena anggapan sial, karena punya anak perempuan, ataupun sangkaan lain. Ya, khaufan minal faqri misalnya, khawatir dari kemiskinan. Akhirnya mereka bunuh. Wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam. Atau mereka membunuh anak-anak mereka taqarruban, dalam rangka untuk persembahan yang mereka berikan kepada al-asnam. Al-asnam itu jamak dari sanam. Artinya apa? Artinya berhala. Artinya berhala. Kemarin sudah kita sebutkan, ya, berhala itu di dalam bahasa syariat ada dua penyebutan. Ada sanam, ada wathan. Kalau Nabi Ibrahim berdoa, wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah al-asnam. Jamak dari sonam. Apa perbedaannya ini? Kalau sonam, al-asnam, itu adalah berhala yang memiliki bentuk. Seperti patung yang dibentuk, dibikin. Itu namanya asnam. Sonam, jamaknya asnam. Jadi patung-patung, berhala-berhala, seperti di zamannya Nabi Ibrahim, bapaknya Azar, pembuat patung, dibikin patungnya, itu namanya sonam, jamaknya asnam. Tetapi ada bahasa syariat yang lain, bahasa yang lain dalam syariat, wathan, ya, jamaknya al-awthan. Sonam, jamaknya al-asnam. Wathan ini juga sama, berhala juga. Tapi dia berhala yang tidak dibentuk. Seperti contohnya pohon. Pohon itu dijadikan ibadah juga. Tempat yang diibadahi. Atau tempat yang disembah pohon itu. Ya, atau misalnya hal-hal yang lain, ya, misalnya batu gede yang memang tidak dibentuk, seperti itu saja, cuma orang menyembahnya. Ini disebut wathan, bukan sonam. Sonam itu yang dibentuk, yang ada unsur dipahat di situ, dibentuk, maka itu namanya wathan. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi orang-orang dulu itu mereka membunuh anak untuk dijadikan tumbal, taqarruban lil asnam, untuk berhala. Ternyata ikhwah, kalau kita lihat yang di film-film itu, ya, ada orang menyambung perjanjian dengan dukun, cepat kaya, akhirnya dijadikan kaya dengan bantuan syaitan. Kemudian setelah itu akan dijadikan anaknya sebagai tumbal. Itu kan di film-film kita lihat, ya tidak? Tapi ternyata itu real, waqi', memang terjadi seperti itu. Sejak zaman Nabi. Bukan hanya zaman sekarang, sejak zaman Nabi. Makanya ikhwah, terkadang ada jenis anak yang lahir karena orang tuanya sudah menyambung janji dengan dukun yang menggunakan bantuan syaitan untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ingin kaya misalnya. Maka biasa anak ini nggak langsung dibunuh. Mungkin anak ini ada gangguan syaitan, sering kemasukan, ya. Itu kenapa? Bapaknya yang menyambung janji dengan syaitan itu, dengan para dukun. Nah, itu memang benar ada. Di antara ilmu perdukunan itu seperti itu. Syaitan tidak akan mungkin memberikan sesuatu tanpa ada yang mereka inginkan. Pasti ada bentuk taqarrub, walau dubaba, walaupun kau hanya mengorbankan seekor lalat. Ya, mulailah anaknya sering kemasukan. Atau yang dia tumbalkan itu istrinya, atau siapa saja yang dia inginkan. Hanya saja ikhwah azakumullah, banyak di antara masyarakat itu dia nggak cerita, ya, dia nggak cerita tentang itu. Ini naudzubillah. Akhirnya apa? Ketika dia telah mengenal sunnah, dia tetap terbawa dalam permasalahan seperti ini. Dia nggak mau untuk meninggalkan kesyirikan itu totalitas. Bahkan dia menyembunyikan itu. Dia sembunyi. Ini yang susah. Akhirnya apa? Anak perempuannya sering kemasukan misalnya. Nikah sering kemasukan. Kenapa? Karena itu bentuk janji yang pernah dia janjikan dengan dukun sejak dulu. Akhirnya diganggu syaitan sampai mati. Ada nggak orang diganggu syaitan sampai mati? Banyak sekali. Syaitan bisa membunuh? Bisa. Tapi atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan tidak akan bisa. Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid ini ikhwah. Penting kita belajar tauhid. Jangan pernah untuk mendapatkan kenikmatan dunia dengan bantuan syaitan. Hati-hati, ingatkan keluarga kita. Karena syaitan itu pasti akan meminta taqarrub, meminta sesembahan yang diberikan untuk dia. Tidak mungkin tidak.
Kalau kalian tidak membunuh anak kalian dipersembahkan untuk syaitan, ya minimal kalian menyembelih sapi, dialirkan darahnya ke sungai tertentu, ya, dialirkan darahnya di pohon-pohon tertentu. Nah, ini banyak ini. Apalagi kita di Sulawesi Selatan, di daerah perkampungan-perkampungan, banyak sekali kita lihat penyembelihan-penyembelihan diberikan untuk pohon-pohon tertentu, sungai-sungai tertentu, anggapan sial, menolak bala, mendapatkan rezeki. Naudzubillah. Ini kesyirikan. Hanya saja di zaman Nabi itu orang-orang musyrikin membunuh anak di antara sebabnya untuk diserahkan untuk berhala itu. Fa fa'alu dzalika bi araihim. Maka mereka pun melakukan hal tersebut dengan arok mereka. Arok itu ro'yu, pikiran-pikiran mereka. Wa taswili syaitani lahum, dan godaan-godaan syaitan untuk mereka, digoda-goda. Bunuh anakmu, persembahkan untuk ini dan itu, sembelih anakmu, alirkan darahnya di pohon ini dan itu, engkau akan kaya. Memang benar, terjadi itu, tapi apakah itu atas izin syaitan atau atas izin Allah? Atas izin Allah. Ya, manusia itu mau dilihat oleh Allah, mana yang mampu untuk ikut ajaran syariat atau mana yang tertipu dengan gemerlap dunia. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Wa halummu, ya, halummu, kemarilah. Aqussu alaikum, akan aku ceritakan kepada kalian. Ma harrama khaliqukum, apa yang telah diharamkan oleh pencipta kalian. Wa malikukum, dan apa yang telah diharamkan oleh orang yang menguasai kalian, raja kalian, yaitu Allah. Tahriman haqqa, yaitu pengharaman yang sebenarnya. Sini kalian, akan aku ceritakan kepada kalian pengharaman yang sebenarnya. La takharrusan wa dhanna, ini bukan reka-rekaan dan bukan sangkaan-sangkaan, tapi inilah real yang sebenarnya yang Allah haramkan untuk kalian. Ini makna ayat. Bal biwahyin minhu, bahkan yang disampaikan itu adalah wahyu yang datang minhu, yakni min Allah, dari Allah. Wa amrin min indihi, yakni min indillah, yaitu perintah dari sisinya, sisi Allah. Wa dzalika fima wasaqum bihi fi hadhil wasayil 'ashr. Ayat-ayat tersebut yang diwasiatkan kepada kalian itu akan dijumpai dalam 10 wasiat. Apa itu? Allati hiya, yaitu adalah awalan, yang pertama. Beralih ke halaman 17 dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Yang pertama yang Allah haramkan itu apa? Wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Ini dihafal ini, ikhwah. Yang Allah haramkan yang pertama, Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita sudah jelaskan ini. Sesuatu apapun ini kalimat umum, nakirah. Maka dia mencakup segala sesuatu. Mau bentuknya nabi, mau bentuknya malaikat, mau bentuknya orang soleh, apalagi orang yang tidak soleh. Mau bentuknya pepohonan, bebatuan, mau bentuknya sonam yang dibentuk, atau bentuknya wazan yang tidak dibentuk seperti pepohonan. Jangan kalian berbuat syirik. Ini yang pertama. Wa hadza nahyun 'ani syirki 'umuman. Di dalam ayat ini menunjukkan larangan untuk berbuat syirik secara umum, mencakup universal, segala sesuatu. Fasyamila kulla musyrakin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah. Maka larangan untuk berbuat syirik di sini syamila, mencakup kulla musyrakin bihi, segala yang disekutukan dengan Allah, semuanya. Minal anwa'il ma'budat, dari jenis-jenis yang diibadahi min dunillah, selain Allah, semuanya. Apapun itu, ya. Wa kullu musyrakin fihi min anwa'il ibadat. Ya, kata beliau, dan segala sesuatu yang disekutukan, ya, dari segala jenis-jenis ibadah. Ya, ini mencakup semuanya. Ini wasiat pertama, jangan berbuat syirik. Ini dihafal ya. Wasiat Allah yang pertama, jangan berbuat syirik. Tsaniyan, yang kedua, wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Ini paling penting ini. Setelah Allah wasiatkan jangan syirik, ternyata yang kedua yang paling penting adalah Allah mewasiatkan kepada kalian an tuhsinu bil walidaini, agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti jangan durhaka. Sekarang pertanyaannya, ikhwah. Tadi sudah kita sebutkan, haram untuk durhaka.
Berarti orang yang mereka tidak durhaka, apakah dapat pahala? Dilihat dulu, dia tidak durhaka apakah karena ibadah atau karena memang berjalan seperti biasa saja. Ya dia kan orang tua saya yang telah melahirkan saya harus berbuat baik sama dia. Saya nggak boleh untuk durhaka. Dia tinggalkan durhaka bukan karena ibadah, itu nggak berpahala. Contohnya orang kafir. Orang kafir yang mereka berbakti sama orang tua berpahala? Pahala tidak? Tidak pahala. Karena mereka bukan dalam rangka ibadah. Jadi niatkan kita nolong orang tua kita itu ibadah. Kita bantu mereka ibadah. Orang tua kita yang nggak bisa jalan, kita gendong kamar mandi, kita gendong berwudu. Orang tua kita yang sulit mengangkat beban berat, kita bantu. Orang tua kita yang mereka sudah tidak mampu mencari nafkah, kewajiban kita untuk memberikan nafkah. Kita cukupi kebutuhan makan minum mereka, hadir di hadapan mereka, dengarkan curhatan mereka. Itu apa? Bentuk bakti. Tapi jangan jadikan itu hanya sekedar sesuatu yang berjalan antara anak sama orang tua. Tapi jadikan itu ibadah, ikhwah. Supaya dia bernilai pahala. Paham ini? Supaya bernilai pahala. Kalau kita tidak buat niat dalam hati untuk itu, maka kita nggak akan dapat pahala karena yang menentukan itu niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Kata Nabi, sesungguhnya setiap amal itu harus pakai niat. Dan setiap orang itu akan memperoleh amalan, memperoleh pahala sesuai dengan apa? Apa yang dia pasang niat di hatinya. Ini ma'asyurul muslimin a'azzakumullah. Bibirrihima wa hifdhihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah. Kata beliau, bagaimana caranya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian? Berbuat baik. Bibirrihima, dengan berbuat baik kepada keduanya. Wa hifdhihima, menjaga keduanya. Menjaga di sini termasuk dua hal. Menjaga fisik mereka, menjaga mereka. Kalau dia sudah tua, jaga. Ya, kalau mereka tidak bisa jalan, gendong. Kalau mereka meminta bantuan untuk mengangkatkan sesuatu yang berat, angkat. Jaga mereka dari segala mara bahaya. Yang kedua, jaga di sini adalah jaga apa yang telah mereka ajarkan dari kebaikan untuk kita. Orang tua kita wasiatkan misalnya, kalian berbakti sama orang tua, jaga itu. Misalnya orang tua kita wasiatkan kepada kita untuk menjaga adik-adik misalnya, jaga itu. Itu wasiat orang tua. Jadi jaga fisik, jaga apa yang telah mereka perintahkan kepada kita dari kebaikan. Wasiyanatihima, ini termasuk sama, jaga keduanya. Wa ta'atihima, taati keduanya. Fi ghairi ma'siyatillah, selama itu bukan maksiat untuk Allah. Kita lakukan, jaga perintah mereka, taat kepada mereka selama bukan maksiat. Tapi kalau orang tua kita katakan, kamu kerja saja nak, bapak sudah nggak mampu kerja, anaknya perempuan, kamu kerja saja nak, bapak sudah nggak mampu bekerja, kerjalah anaknya. Terus anaknya dapat kerja, tapi di peraturan pekerjaan itu nggak boleh pakai jilbab. Datanglah anaknya sama bapaknya, Pak, saya sudah dapat pekerjaan, tapi tempat kerja saya nggak boleh pakai jilbab. Gajinya besar Pak, tapi nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh sholat 5 waktu. Kata bapaknya, oh iya nak, kerja saja. Kamu harus kerja nak, karena kita nggak bisa makan kecuali kamu harus kerja. Bapaknya perintahkan itu, sang anak tidak bisa menerima. Kalau dia terima perintah bapaknya dalam rangka untuk bekerja membuka hijab, itu artinya dia mentaati orang tua untuk bermaksiat kepada Allah. Nggak boleh taat. Kalau itu maksiat nggak boleh taat. Apalagi bapaknya bilang, nak pergi ke dukun, sambung janji, dan minta agar kita dikayakan dengan bantuan syaitan. Anak ini dengan fitrahnya tidak mau. Apakah itu dihitung sebagai durhaka? Tidak. Kenapa? La ta'ata li makhlukin fi ma'asyiatil khaliq. Enggak boleh taat sama makhluk untuk memaksiati Allah. Jadi kita taat itu selama bukan maksiat. Kalau diperintahkan maksiat enggak boleh taat. Apakah kita terhitung sebagai anak durhaka? Tidak. Ya. Durhaka di mata orang tua, tapi tidak durhaka di mata Allah. Penilaian itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Bukan di mata manusia. Mungkin orang-orang mengatakan, untuk anak perempuan yang tadi sudah bekerja tapi nggak boleh pakai hijab, orang-orang mengatakan, ini orang durhaka sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya mati nggak makan gara-gara dia tidak kerja. Na'udzubillah. Ya, penilaian di mata manusia itu nggak berharga sama sekali. Ya, nggak berharga sama sekali. Yang jadi patokan itu penilaian di mata Allah Azza wa Jalla. Wa tarki taraffu'i 'alaihima. Ini perlu diingat ini ikhwah, sebagai anak. Bukan cuma anak muda yang punya orang tua, tapi kita semua jemaah yang hadir yang sudah tua-tua, orang tua masih hidup. Kata beliau,
Wa tarki taraffu'i alaihima. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang tua, jangan. Ya. Saya ini gaji saya lebih banyak daripada bapak. Ini namanya sombong. Saya ini lebih pintar dibandingkan bapak. Ini namanya durhaka kepada kedua orang tua. Jangan pernah seperti itu. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Bukan hanya kita berbakti dari segi perbuatan kita, tapi ucapan kita jaga. Jangan menyombongkan diri di hadapan orang tua. Walaupun kita lebih sukses, kita lebih mendapat gaji yang banyak, Allah anugerahkan kecerdasan yang luar biasa kepada kita. Jangan pernah meremehkan orang tua. Saya ini penghafal Quran, hafal 30 juz, jutaan hadis saya hafal. Orang tua saya siapa? Orang yang bodoh, tidak kenal agama. Na'udzubillah. Merendahkan orang tua, itu menyakiti hati mereka. Dan ingat jamaah, masalah anak dan orang tua ini, ingat saja kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Kita berlaku seperti itu kepada orang tua kita, ingat Allah pasti balas itu. Akan lahir anak-anak dari jerih payah usaha kita dan istri kita, anak yang sikapnya juga sama dengan apa yang menjadi sikap kita pada hari ini kepada orang tua kita. Kalau baik, hal jaza'ul ihsani ilal ihsan. Balasan baik pasti yang baik. Tapi kalau amalan buruk, itu coba tanya sama diri ikhwah. Kadang kita bingung. Saya sudah mendatangi segala jenis ustadz untuk mengeluhkan dan mencari solusi tentang anak saya. Tapi kok nggak bisa? Dia nggak pernah berpikir tentang apa perbuatan dia kepada orang tuanya. Coba perhatikan. Kadang azab itu, balasan itu, Allah nggak berikan langsung. Seketika enggak. Bahkan kata para ulama, tidaklah aku berbuat dosa, ya, aku melihat perubahan terhadap anakku, perubahan terhadap istriku, perubahan terhadap hewan tungganganku, bahkan hewan tunggangannya saja, kendaraan dia, ya, itu berubah sikapnya ikhwah. Tidaklah itu semua berubah kecuali karena dosa yang aku lakukan puluhan tahun yang lalu. Ternyata maksiat itu kadang Allah balas sekarang, di usia kita tua, itu disebabkan puluhan tahun lalu maksiat kita. Coba pikir itu. Jangan hanya pernah menyalahkan ini anak memang kurang ajar, ini anak banyak sekali dosanya, ini anak durhaka. Jangan cuma menilai anak kita. Karena ternyata sebab anak menjadi seperti itu bisa saja karena dosa kita. Ini ma'asyiral muslimin azzakum. Hanya saja terkadang orang itu tidak sadar diri, tidak pernah introspeksi diri, ya. Seakan-akan yang seperti itu semua dilimpahkan kepada anaknya, na'udzubillah. Bahkan dia menuduh istrinya, saya dari keturunan saya baik-baik semua. Saya keturunan kiai, ustad sampai atas. Mungkin ini karena kamu, tuduh istri. Na'udzubillah. Ada yang sampai menceraikan istrinya, gara-gara pusing ngurus anak. Sudahlah saya ceraikan saja, mungkin saya sial dengan kamu. Dia nggak pernah berpikir dosanya. Mungkin sekarang dia jadi ustad, tapi apa dosa dia dengan Allah yang telah berlalu? Mungkin saja Allah baru balas itu. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak pernah berpikir terhadap dirinya, enggak pernah introspeksi dirinya, muhasabah, ya, dari apa yang pernah dia perbuat. Ini ma'asyiral muslimin azza. Wasiat Allah yang ketiga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau wasiat Allah yang kedua untuk berbuat baik kepada orang tua. Wasiat Allah yang ketiga, tsalitsan wa wassakum alla taqtul auladakum min imlaq. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak membunuh anak kalian min imlak. Min imlak artinya takut miskin. Ya, ini ternyata orang-orang takut miskin itu bukan hanya zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu takut miskin nggak dibunuh, KB saja. Keluarga berencana 2 anak cukup karena takut miskin, ya kan? Tapi orang dulu nggak ada KB-KB, ya. Nggak ada istilah KB-KB karena nggak ada zaman dulu yang seperti itu. Jadi mereka bunuh, biarkan saja sampai hamil, lahir, bunuh, mati. Kenapa? Khaufan minal faqri, takut miskin. Kata beliau, aila ta'idu banatakum. Ya, yaitu jangan kalian kubur anak kalian hidup-hidup, anak perempuan. Ya, jangan kalian kubur alla ta'idu banatakum. Jangan kalian kubur anak-anak perempuan kalian. Ya, atau ai alla ta'idu banatikum. Jangan kalian kubur banatikum, anak-anak perempuan kalian. Ini Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl. Di dalam surah An-Nahl. Allah sebutkan dalam 2 ayat terkait dengan kebiasaan orang-orang musyrikin zaman dulu.
Mereka ini mengubur anak perempuan sukanya. Ya, di ayat ke-58 sampai 59. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila diberitakan kepada mereka ternyata akan lahir anak perempuan dan Allah berikan kabar gembira lahir anak perempuan dari rahim istrinya disebabkan usaha suami dan istri ini. Lahirlah anak perempuan. Kalau lahir perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajah mereka langsung berubah menghitam. Wa huwa kadhim, dan dia marah. Coba lihat jemaah. Orang kalau marah wajahnya jadi apa? Wajahnya biasa. Tapi kalau marah jadi warna apa? Merah kan? Merah. Tapi ini sampai hitam. Bukan karena kulitnya memang hitam. Ya kalau kulitnya hitam tambah hitam lah. Seperti itu. Ini di atasnya merah. Menghitam. Sangat marah. Wa huwa kadhim. Mereka murka dengan itu. Kalau diberitakan lahir anak perempuan. Sudah. Marah besar bapaknya. Murka. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Ya. Ayyumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turabi ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka ini menyembunyikan dari kaum. Pokoknya kalau lahir anak perempuan jangan sampai ada yang tahu. Jangan sampai ada yang tahu. Mereka sembunyikan dari orang-orang banyak. Ya. Mereka ini kenapa melakukan ini? Ya. Ayyumsikuhu ala hun, apakah mereka ini malu untuk memiliki anak perempuan karena aib? Ya. Mereka menanggung malu. Apakah mereka itu nanti menanggung malu kalau dibiarkan? Am yadussuhu fit turab. Atau kalau enggak mau menanggung malu, mereka kubur anak itu. Sudah dikubur hidup-hidup, ikhwah. Ya. Bukan dibunuh, dicincang, kemudian dimasukkan di koper dan dikubur di kuburan, ya, dikubur enggak. Dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun. Aduhai betapa buruknya apa yang telah mereka tetapkan. Ya, apa yang mereka hukumi ini. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Ya, bunuh anak perempuan. Wala taqtulu abna'akum khasyatal faqri. Atau kalian jangan membunuh anak laki-laki kalian karena takut miskin. Anak perempuan lahir aib, malu. Karena anak perempuan itu nggak bisa apa-apa zaman dulu. Kalau laki-laki kuat bisa melindungi keluarga, anak perempuan bisa apa? Bunuh. Atau kalian bunuh anak laki-laki kalian karena kalian takut miskin. Ai fa inni razikukum. Ingatlah kata Allah, sesungguhnya akulah yang memberikan rizki kepada kalian. Memangnya kalau kalian bunuh, kalian takut miskin, siapa yang ngasih kalian makan? Inni razikukum. Sesungguhnya akulah yang memberikan rizki kepada kalian. Allah wa razikuhum, dan Allah yang kasih makan mereka. Jangan takut ikhwah. Ya. Kita hari ini belum menikah. Kalau kita menikah, yang kasih rizki kita Allah. Untuk istri kita pun ada rizkinya. Walaupun bukan dari jalur dia, jalur rizki istri kita itu akan Allah alihkan ke diri kita. Makanya coba bayangkan, dulu saat sebelum nikah, rizki kita pas-pasan. Kok sudah nikah kok rizkinya lebih? Itu ada rizki yang Allah rizkikan untuk istri kita melalui jalur diri kita. Lahir anak, kok tambah lagi rizkinya? Itu bukan karena skill kita yang semakin mantap. Jangan sombong. Jangan kita anggap, oh ini karena saya semakin cerdas ini. Semakin pintar untuk mengatur strategi untuk mendapatkan uang. Ingat, ada rezeki istri kita situ. Ada rezeki anak kita. Tapi lewat jalur kita. Jadi jangan pelit ikhwah azakumullah kepada istri dan anak. Kalau ada rezeki, kasih anak, kasih istri. Kenapa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu kalau dapat rezeki sebagiannya diinfakkan. Cukuplah. Kita dapat rezeki misalnya hari ini 100.000 saja ikhwah, 100.000. Enggak salah kita kasih istri 20.000 saja. Sebagai uang tambahan untuk dia. Kasih 20.000. Anak kita kasih saja 2.000, 5.000. Alhamdulillah. Orang beriman itu enggak disuruh sedekah semua, enggak. Sedekah semua bagus. Tapi yang menjadi sifat mereka itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qanaah dia cukup. Apa yang Allah berikan rizki, Allah enggak kusuruh kasih semua. Kalian infakkan aja sebagiannya, cukup itu. Falastum turziqunahum, falastum tarzuqunahum. Bukan kalian yang kasih mereka rizki, Allah yang kasih rizki. Balla turzaquna anfusakum, bahkan diri kalian sendiri, bukan kalian yang mencukupkan rizki kalian, tapi Allah yang memberikan rizki. Ini wasiat ketiga. Jadi buang semua ini.
kekhawatiran-kekhawatiran, membatasi anak tanpa udzur, ini merugikan diri kita sendiri. Ya, merugikan diri kita sendiri. Kalau ada yang mengatakan 2 anak cukup, cukup bagi orang yang memang tidak punya kemampuan dari segi memang bermudarat untuk dia kalau banyak anak. Berbahaya kalau banyak anak. Apa hukumnya KB, Ustadz? Tidak masalah jika memang bermudarat bagi dia kalau punya anak. Dokter sudah mengatakan, ibu kalau hamil lagi itu bisa membahayakan untuk jiwa ibu karena ibu ini berpenyakit. Kalau seperti itulah ba'sa fihi, bahkan masyru' disyariatkan untuk dia menjaga supaya dia tidak hamil lagi. Itu ada udzur. Tapi pada hukum asalnya Nabi memerintahkan kita untuk menikah dengan wanita yang seperti apa? Tazawwajul wadud wal walud. Nikahilah wanita yang penyayang, bisa melahirkan banyak anak. Pernah ikhwah, dulu, ini disebutkan dalam hadis sahih. Nabi didatangi seorang laki-laki. Ya Rasulullah, aku suka dengan wanita. Wanita ini cantik dan berparas yang indah ya Rasulullah. Dari keturunan kaya. Bukan orang miskin ini Rasulullah. Cantik, kaya, keturunan bangsawan. Apakah aku boleh menikah dengan dia Rasulullah? Tapi afwan, laki-laki ini mengatakan, dalam tanda kutip ya Rasulullah, cantik, berparas indah, keturunan kaya, tapi tidak bisa melahirkan, mandul ya Rasulullah. Ya mungkin dari segi pengecekan zaman dulu, ternyata sudah dicap wanita ini mandul. Tapi dia mandul. Kata Rasulullah, tidak. Nabi hanya menjawab, tidak boleh. Pulang laki-laki ini. Mungkin Rasulullah lagi nggak enak perasaan. Aku akan datang beberapa hari lagi. Datang dia lagi. Sampaikan lagi, Rasulullah ada wanita cantik, aku suka dia kaya, dia keturunan bangsawan, keturunan terhormat. Apakah aku boleh nikah sama dia? Dia mandul ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Sampai kali yang ketiga, datang lagi. Nabi katakan, la tazawwajul wadud wal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang. Sayang anak, sayang suami. Jangan nikah sama wanita yang tidak ada rasa sayangnya sama suami. Nikahilah wanita yang sayang dengan kalian, sayang dengan anak kalian, dan nikahilah wanita yang bisa melahirkan banyak anak. Bagaimana kita tahu wanita itu bisa melahirkan banyak anak? Kan belum menikah. Ada indikasi-indikasinya, ikhwah azakumullah. Dilihat dari garis keturunannya, dilihat dari ini dan itu. Kalau dilihat dari bekas duduknya, ini wallahu a'lam. Kalau bekas duduknya panas, berarti ini bisa melahirkan banyak anak. Kalau bekas duduknya tidak panas, berarti tidak bisa melahirkan banyak anak. Ini wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari jalur keturunan, bisa jadi. Oh ini keturunan dia banyak, kakeknya anaknya 11, mamanya anaknya 11. Nah, ini kan namanya menempuh jalur. Nikahilah wanita yang bisa melahirkan banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Kenapa kata Nabi? Karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Jadi jangan khawatir. Yang kasih kita makan siapa? Allah. Yang kasih makan anak istri kita siapa? Allah. Tentunya kita berusaha. Dan banyak anak itu aset jamaah. Kalau kita mati siapa doakan kita? Kalau enggak anak kita. Kalau satu anak kita itu pun tidak beres, mau jadi apa kita dikubur kalau mati? Ya kan? Bayangkan bagaimana menyesalnya kita di hari kemudian nanti dikubur alam barzakh. Belum lagi pertanggungjawaban di negeri akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, ya, selama kita mampu perbanyak anak, jangan pernah membatasi kecuali tadi apa? Ada udzur syar'i yang dibenarkan dalam syariat. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Jadi, ya, masalah ini adalah masalah yang perlu kita perhatikan kembali. Kemudian yang terakhir, rabi'an wa wassakum alla taqrabul fawahish. Allah mewasiatkan untuk kita menjauhi dosa-dosa besar. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa yang itu dosanya nampak dan dosa yang tersembunyi. Ai al-ma'asi al-zahiratu wal khafiyah. Yaitu maksiat yang nampak dan tersembunyi. Ini 4 dulu ikhwah. Yang Allah wasiatkan. Allah wasiatkan jangan berbuat syirik. Allah wasiatkan untuk berbakti sama orang tua. Allah wasiatkan untuk jangan membunuh anak. Dan Allah wasiatkan untuk menjauhi dosa-dosa besar yang nampak ataupun tersembunyi. InsyaAllah masih ada 6 wasiat Allah Azza wa Jal. Kita akan selesaikan di pertemuan yang ke-7, di pertemuan berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Anaktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.